Kapal Cina aktif di Laut Natuna Utara, Indonesia kirim kapal perang. Compared to 6.48% in low-income countries. More than 80% of vaccine have gone to G20 countries compared to 0.4% to low-income countries. Every day, there are 6 times more booster administered globally than primary doses in low-income countries. Kita buktikan bersama akurasinya berarti bagus, ya tepat, ya dengan perhitungan tentunya memasukkan jaringan dan jarak di kapal penembak, dan alhamdulillah ini dua-duanya bisa mengenai sasaran. Ada suatu pemahaman bersama bahwa kedaulatan itu kan memang tidak bisa ditawar-menawar. Kedua, bahwa kedaulatan itu memerlukan upaya khusus, bahwa kedaulatan dan kemerdekaan itu harus dipertahankan. Jadi pelanggaran wilayah di Laut Natuna ini tidak hanya sekali ini. Jadi sejak saya jadi Panglima Koarmada yang lalu, saya sendiri langsung terjun di lapangan, dan di situ banyak sekali memang kapal-kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal, dan sudah banyak juga yang sudah kita tindak, kita tangkap, diproses hukum dan ditenggelamkan di Natuna ini. Namun yang kali ini justru lebih masuk ke dalam lagi. Kalau yang lalu hanya di JTE di luar zona ekonomi landas kontinen, ya, kalau yang tadi rombongan yang tadi pagi kita deteksi itu berada di dalam atau di selatan landas kontinen kita, sehingga ini akan perlu kita segera ambil tindakan yang tegas untuk para pelanggar di laut maupun penangkapan secara ilegal. Militer Indonesia menyatakan telah mengirim kapal perang, pesawat patroli dan drone ke Laut Natuna Utara untuk memantau kapal penjaga pantai Cina yang telah aktif di wilayah perairan yang diperebutkan dan kaya sumber daya. Kapal Cina tersebut tidak melakukan aktivitas yang mencurigakan, kata Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali kepada kantor berita Reuters. Namun, kami tetap perlu memantaunya karena telah berada di zona ekonomi eksklusif Indonesia selama beberapa waktu, katanya. Ocean Justice Initiative menjelaskan data pelacakan kapal menunjukkan kapal Cina CCG 5901 telah berlayar di Laut Natuna, khususnya di dekat ladang gas Blok Tuna dan ladang minyak dan gas Chim Shau, Vietnam, sejak 30 Desember 2022. Seorang juru bicara Kedutaan Besar Cina di Jakarta tidak bersedia memberikan komentar saat dihubungi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut memberikan hak navigasi bagi setiap kapal asing untuk melalui ZEE. Kegiatan kapal penjaga pantai Cina ini dilakukan setelah adanya kesepakatan ZEE antara Indonesia dan Vietnam dan persetujuan dari Indonesia untuk mengembangkan lapangan gas tuna dengan perkiraan total investasi lebih dari 3 miliar dolar Amerika Serikat hingga awal produksi. Pada 2021, kapal-kapal Indonesia dan Cina saling membayangi selama berbulan-bulan di dekat anjungan minyak submersible yang melakukan penilaian sumur di Blok Tuna. Namun negara terbesar di Asia Tenggara ini bersikukuh bahwa menurut UNCLOS ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusifnya dan telah menamai wilayah perairan ini sebagai Laut Natuna Utara pada 2017. Cina menolak klaim ini dengan dalih bahwa wilayah maritim berada dalam klaim teritorialnya yang luas di Laut Cina Selatan yang mereka sebut 9 garis putus berbentuk U. Tapi, pada 2016, klaim Cina ini menurut Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag tidak memiliki dasar hukum yang sah.